Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, Terdengar, siap Bu. ya. Oke. Terdengar, Bu. Ini karena e-learningnya saya tadi buka e-learningnya masih error, jadi nggak apa-apa, kalian nggak usah masuk e-learning dulu ya kalau nggak bisa. Absennya nanti saya lihat dari sini, dari Zoom. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini, kemarin kan kontrak kuliah udah. Nah, sekarang ke pengertian mengenai apa sih algoritma gitu ya. Jadi algoritma itu kan algoritma dan pemrograman satu gitu ya, tapi menggunakan bahasa pemrograman yang terstruktur. Kita pakai apa gitu untuk prakteknya gitu kan, untuk latihannya kita akan menggunakan IDE-nya itu Dev C++. C++ sih, maksudnya mau pakai Dev, mau pakai Turbo, mau pakai Borland silakan aja. Tapi biar sama gitu ya, Dev aja gunakan Dev C++. Jadi di sini algoritma adalah kumpulan apa? Kumpulan instruksi atau perintah atau langkah-langkah gitu ya. Yang berhingga jumlahnya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah logika dan matematika dengan bantuan komputer. Ya, jadi algoritma seperti apa gitu. Jadi di bahasa pemrograman yang paling penting itu adalah algoritmanya. Logikanya seperti apa sih? Misalnya kita mau melakukan penjumlahan, tapi menggunakan program yang kita buat, logikanya seperti apa? Tuh kan, apa dulu inputannya? Yang pasti di dalam kita membuat program atau aplikasi selalu ada prosesnya, itu adalah input, proses, output. Sebagai inputannya apa, lalu prosesnya dilakukan apa, dan ada output. Ya, pasti akan ada itu, 3 itu. Lalu tahap-tahap pemrograman, ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap problem solving, yaitu penyelesaian masalahnya seperti apa. Dan yang kedua adalah implementasi. Ya, di sini apa saja? Tahap yang pertama itu ada analisa masalah. Jadi masalahnya kita analisa dulu. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa, oh masalahnya ini adalah bagaimana cara misalnya melakukan penjumlahan bilangan dan membuat rata-ratanya. Nah, itu adalah suatu masalah. Lalu kita buat algoritmanya. Jangan lupa, berarti ada input, proses, output. Kita rancang algoritmanya, lalu kita buat pengujian. Kita tes, setelah itu bisa langsung kita tes, terus balik lagi, maksudnya kita mengecek desain yang sudah kita buat atau algoritma yang sudah kita buat itu bagus benar atau enggak. Atau dari sini, dari perancangan algoritma, kita bisa lakukan juga langsung ke fase kedua yaitu implementasi. Apa saja? Langsung kita buat programnya. Jadi setelah kita melakukan perancangan algoritma, kita langsung ke pembuatan program, lalu kita lakukan tes atau pengujian, lalu kita dokumentasikan semuanya, baru kita gunakan. Ya. Nah, di sini untuk fase pertama yaitu problem solving, yaitu untuk penyelesaian masalah dulu. Kita nyari dulu masalahnya apa, gitu ya. Kalau misalnya di skripsi, pembuatan skripsi pun seperti itu. Jadi kalian membuat skripsi itu adalah harus mencari masalah. Tuh, jangan kamu membuat skripsi yang gak ada masalahnya, untuk apa? Tidak akan kepake. Gitu. Gimana cara kita mencari masalah untuk skripsi? Misalnya ya, kamu harus banyak baca paper, yaitu jurnal, gitu ya, terus dibaca. Orang-orang itu sudah masalah itu sudah ada nggak sih sebelumnya, dan sudah ada nggak sih orang-orang yang menyelesaikan hal tersebut gitu. Setelah dibaca, oh ternyata ada orang yang sudah buat seperti ini, dan nanti kamu bisa melakukan pengembangan gitu. Dikembangin lagi yang orang ini bikin, cari kekurangannya apa, berarti itu kan masalah ya. Cari kekurangannya berarti kita mencari masalah, lalu kita carikan solusinya, lalu kita proses, kita buat pakai algoritma yang sudah ada. Jadi kalau anak S1 itu adalah membuat skripsi. Membuat skripsi untuk anak S1 itu adalah membuat sesuatu, berarti membuat tools gitu ya, dengan menggunakan algoritma yang sudah ada. Jadi gunakan algoritma atau metode. Jadi ada yang bilang algoritma atau yang bilang metode, itu sama aja.
algoritma atau metode yang sudah ada. Kalau anak S2, itu adalah membuat tesis. Isinya adalah membandingkan algoritma. Jadi metode A sama metode B itu bagusan mana kalau diimplementasikan dengan inputannya atau masalah yang dia punya. Kalau anak S3 atau disertasi adalah membuat metode baru. Ya, membuat metode baru. Seperti itu. Nah, di sini hal yang harus diketahui dalam analisis masalah, yang pertama kondisi awal. Kondisi akhirnya seperti apa, ada nggak data lain yang tersedia, operator yang tersedianya apa, syarat atau kendala yang harus dipenuhi ada nggak. Ini adalah kondisi. Kondisinya seperti apa sih? Ada. Nanti kita akan belajar kondisi if gitu ya, kondisi atau syarat. Dia berjalan jika apa. Jadi kalau ada jika ini, maka, jika ini, maka itu ya, itu adalah syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Nah, ini nanti ini ada pembahasan sendiri mengenai kondisi. Atau istilahnya pakai kondisi if, ada banyak ya, ada if. Lalu ciri-ciri algoritma yang baik, precise gitu ya, precise itu adalah ketepatan. Terus jumlah langkah atau step berhingga dan tertentu. Jadi ada stopnya lah, nggak apa namanya, nggak terus-terusan gitu ya berjalan, tapi memang ada tahapan atau langkah berhingga dan tertentu. Jangan sampai jumlah langkahnya nggak berhingga gitu ya, nggak selesai. Lalu efektif dan harus terminate. Ya harus terminate, tadi harus berhenti. Output yang dihasilkan tepat. Ya. Nah, langkah tesnya seperti apa? Ya, dipilih dulu data-data yang bisa dan juga yang ekstrim. Jadi untuk inputannya seperti itu. Lalu untuk fase implementation, ya, untuk tahap implementasi yaitu pembuatan program dan mendokumentasikan. Nah, untuk pembuatan program itu nanti kan untuk detailnya saat kalian belajar atau mendapat mata kuliah bahasa pemrograman. Wah, di saya ini C++ gitu ya. Nanti saat semester 2 kemungkinan kamu dapat Java. Terus nanti lagi dapat PHP untuk buat web. Terus nanti ada banyak mata kuliah yang ada pembuatan programnya. Dan ada juga khusus mata kuliah untuk cara mendokumentasikan hasil dari pembuatan program atau project kita. Jadi kita membuat project gitu ya. Projectnya membuat aplikasi dan gimana cara mendokumentasikannya. Itu ada di mata kuliah analisis dan desain sistem. Analisa dan desain sistem. Nah, itu ada membahas khusus mengenai bagaimana cara pendokumentasian. Ya. Nah, ini nanti semuanya digunakan saat kalian buat skripsi. Harus didokumentasikan juga, gitu, pembuatan program juga. Tadi Pak Bro Sopin, jadi 2 tahap ini kalian gunakan, sudah pasti akan kalian gunakan saat kalian tulis skripsi. Penyajian algoritma. Nah, bagaimana penyajian algoritmanya? Algoritma disajikan dengan tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu dengan struktur bahasa tertentu dan pseudocode. Ya, ada istilahnya namanya pseudocode. Sedangkan yang disajikan dengan gambar yaitu misalnya dengan flowchart. Jadi nanti harus ada pseudocode-nya dan harus ada flowchart-nya. Kalau kita buat program gitu ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah penyajian menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Indonesia yang struktur lah ya. Dengan tulisan. Jadi kalau yang B ini adalah pseudocode. Jadi ini adalah contoh pseudocode ini, yang B ini. Dan yang C ini adalah contoh flowchart. Jadi ini adalah penyajian algoritma dengan flowchart, itu yang ada flowchart di sini ini. Start, input gitu ya. Oke. Ini adalah masalahnya apa gitu ya. Di sini adalah masalahnya untuk mencari rata-rata dari 3 bilangan yang diinputkan. Gitu. Bagaimana cara kita merata-ratakan bilangan dari 3 bilangan yang diinputkan? Gitu kan. Nah, jika kalian ingin menyajikan dalam bahasa Indonesia, berarti langkah pertama apa dulu? Baca bilangan A, B, dan C. Berarti inputannya itu adalah bilangan dengan variabelnya itu adalah A, B, dan C.
Lalu yang kedua, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Ini adalah proses. Ini input, proses, gitu ya, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Kita kan kalau mau nyari rata-rata harus jumlahin dulu kan. Dijumlahkan dulu bilangannya, baru dibagi 3. Itu adalah rata-rata. Nah, yang kedua ini adalah proses untuk mencari jumlah ketiga bilangan. Dan yang ketiga ini adalah proses untuk merata-ratakan bilangan. Dan yang keempat ini adalah tulis hasilnya atau output. Ya, jadi ada input, ini ada 2 proses, dan ada output. Jadi dalam mencari rata-rata 3 bilangan, diperlukan 4 langkah. 1, proses input. Yang kedua ini ada 2 proses. Ada 2 proses ya. Dan yang terakhir adalah outputnya, untuk menampilkan outputnya. Kalau dalam pseudocode seperti apa Bu penulisannya? Nah, sekarang udah ada istilah-istilah yang digunakan di pseudocode. Oh, kalau misalnya pakai di dep C++ gitu ya. Ini masih belum details ya. Tapi kalau ada beberapa yang bikin pseudocode itu udah sampai ke apa sih bedanya yang A sama yang B gitu ya. Yang struktur bahasa Indonesia sama yang pseudocode. Kalau yang struktur bahasa Indonesia sama sekali tidak ada istilah-istilah di pemrogramannya. Tapi kalau misalnya di pseudocode itu sudah ada operator sama dengan itu plus, bagi gitu ya. Tapi kalau di istilah bahasa Indonesia tidak ada. Tapi kalau udah pseudocode udah ada tuh dia input A, B, C berarti terus jumlah sama dengan A plus B plus C. Nah, operatornya sudah ada nih. Operator itu ada sama dengan plus gitu ya. Dan pembagian. Ada 2 operator dan sama dengan di sini adalah assignment atau perintah untuk menugaskan gitu ya. Tugaskan jadi isi variabel jumlah ini dengan bilangan penjumlahan bilangan A tambah B tambah C. Ya, jadi jumlah atau JML ini adalah nama variabel, rata itu adalah nama variabel, ABC adalah nama variabel. Variabel apa itu? Variabel itu apa sih Bu? Gitu. Jadi variabel itu adalah untuk menyimpan nilai, baik itu nilai inputan atau nilai output atau nilai proses. Ya. Jadi walaupun itu untuk ya jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai, baik itu nilai input, nilai proses atau nilai output. Berarti ya, itu yang paling penting variabel. Kalian harus buat variabel. Untuk penamaan variabel bebas, silakan kalian kita yang buat ya programmer yang bikin untuk penamaan variabelnya, tapi tidak boleh diawali dengan underscore. Dengan underscore. Tidak boleh diawali dengan angka. Jadi kalau misalnya itu boleh dengan underscore. Ya, tidak boleh diawali dengan angka, harus dengan huruf. Oke, nah misalnya ini. Tadi yang pertama itu adalah bagaimana mencari, masalahnya adalah bagaimana mencari rata-rata dari 3 bilangan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah bagaimana kalau mencari luas lingkaran. Ini adalah penyajiannya dalam bahasa Indonesia. Beri nilai pi dengan 3,14. Ya, kan ada nilai pi itu ketetapan ya. 3,14 untuk mencari luas lingkaran, dari lingkaran. Masukkan jari-jari lingkaran, berarti ini masih inputan, Lalu kalikan pi dengan kuadrat dari jari-jarinya. Ini adalah proses. Dan yang keempat, tulis hasilnya. Ini adalah output. Jadi di sini prosesnya ada 1. Ya, inputannya ada 2, prosesnya ada 1, outputnya ada 1. Bagaimana kalau kita tampilkan dalam pseudocode? Di sini pi sama dengan, kita kasih pi, kita tugaskan ya, pakai sama dengan ini adalah assignment, operator assignment, menugaskan pi memberikan nilai 3,14. Gitu. Lalu di sini input R, di sini R itu untuk jari-jari, lalu L itu adalah, ini adalah rumus untuk mencari luas lingkaran, pi kali R kuadrat. Lalu di sini outputnya hasil dari luas lingkaran. Bagaimana kalau di flowchart? Di flowchart seperti ini. Jadi kalian harus, saya yakin kalian pernah buat flowchart ya, baik itu ada di, saya pakai apa ya? Saya biasanya pakai draw.io.
Saya biasanya bikin ini di draw.io. Di Word juga ada sih ya untuk buat flowchart di sini untuk notasi-notasi flowchart. Jadi harus betul, oh kalau start sama end atau stop bentuknya seperti ini. Harus disesuaikan. Start sama stop itu sama bentuknya ya, shape-nya. Atau notasi flowchart-nya. Nah, untuk proses seperti ini. Persegi panjang gitu. Nah, untuk input seperti ini bentuknya. Jadi untuk ini ada preparation, jadi pemberian nilai ketetapan itu sama seperti proses. Nah, untuk input dan output gitu ya, itu sama bentuknya. Jadi untuk pembuatan flowchart itu bentuknya nggak boleh ngasal, ada artinya gitu. Kalau ini berarti bisa start, bisa end. Ini bisa preparation nilai atau data, bisa juga sebagai proses gitu. Oh seperti ini bisa input atau output ya, jadi harus sesuai, jangan kotak semua gitu ya, nggak bisa gitu, salah. Itu harus benar dalam pembuatan flowchart. Oke. Nah, flowchart itu ada dua macam. Ada flowchart system, ada flowchart program. Jadi ada flowchart untuk pembuatan sistemnya, ada flowchart untuk pembuatan programnya. Gitu. Kadang mahasiswa itu suka tertukar kalau saat buat ini ya. Tertukar kalau dalam skripsi dia misalnya flowchartnya mana gitu. Oh ini Bu flowchartnya, yang dia tunjukkan flowchart program. Yang input apa-apa gitu ya pada yang dia biasanya kebanyakan dia flowchart sistem. Jadi pembuatan sistemnya seperti apa gitu ya. Padahal yang paling penting sebenarnya flowchart program gitu. Walaupun dua-duanya memang harus dibuat gitu ya, flowchart sistem sama flowchart program. Kalau flowchart sistem tuh bagaimana kamu misalnya tahapan yang pertama itu mencari referensi. Setelah mencari referensi, terus melakukan wawancara, ulang kayak gitu. Nah, itu adalah flowchart sistemnya. Gimana langkah-langkah kamu membuat sistem. Tapi kalau flowchart program, kamu menyelesaikan masalah A ini, apa aja yang harus, data apa aja yang harus diperlukan. Terus langkah-langkahnya seperti apa, inputannya apa, prosesnya seperti apa. Itu adalah flowchart program, lebih ke codingannya. Kalau flowchart sistem, langkah-langkah gimana kamu membuat sistem itu. Atau kalau itu kan penulisan ya, misalnya penulisan skripsi. Gitu, kalau kasusnya. Nah, ini sih Kak. Nah, mereka bilang, oh, Bu, ini flowchart-nya. Padahal yang dimaksud sama penguji atau pembimbing itu adalah flowchart program. Karena ya intinya di flowchart program ya, kita kan mau ngoding. Oke, ini struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma itu ada 3. Ada struktur runtutan, jadi digunakan untuk program yang instruksinya sekuensial atau berurutan. Lalu ada selection atau struktur percabangan. Kalau misalnya ada kondisi tertentu, jadi kalau sequence itu struktur programnya tuh lurus aja, nggak ada kondisi apapun, nggak ada if-nya gitu ya sebenarnya. Tapi kalau yang selection structure itu ada if-nya. Ini bisa hasilnya bisa A kalau ada kondisi seperti apa. Oh, kalau nilainya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, dia tidak akan menginputkan nilai tersebut gitu. Itu adalah selection structure. Jadi digunakan untuk program yang menggunakan pilihan atau kondisi atau contohnya adalah penggunaan if. Yang ketiga adalah repetition structure atau struktur perulangan. Digunakan untuk program yang instruksinya akan dieksekusi berulang-ulang. Misalnya, tampilkan bilangan 1 sampai 10. Nah, itu adalah dibutuhkan pengulangan. Pakai apa? Ada nanti kondisi for, while, do while. Nanti kita akan ada pertemuan sendiri untuk pembahasan kondisi dan pengulangan. Nah, yang sekarang kita akan coba itu yang tadi untuk penjumlahan dan luas lingkaran, kita menggunakan yang struktur, yang sequence structure, yaitu yang bisa berurutan, jadi lurus-lurus aja, tidak ada kondisi dan perulangan apapun. Oke, ini sejarah C++, silahkan dibaca aja ya. Oke, nah ini tata bahasa C++.
Nah, ada baris pertama itu namanya preprosesor. Pada bagian ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi-fungsi sintak dari C++. Misal, kalau kita mau pakai perintah cin cout. Jadi di C++ itu ada perintah cin cout. Cout itu untuk menampilkan, cin itu untuk menginputkan. Dia harus menggunakan fungsi stdio. Jadi pakai dulu stdio ini, ya stdio.h gitu. Itu adalah file header atau preprosesor di C++. Nah, berarti kita pakai stdio. Untuk clear screen itu pakai stdio. Misalnya kita kalau misalnya habis buat program, kita mau membersihkan layarnya itu pakai clear screen, itu pakai stdio. Tapi kalau untuk input output itu pakai IOStream. IOStream berarti inputan cin, outputnya cout. Di penggunaan cin cout itu untuk menampilkan di layar dan menginputkan nilai variabel itu menggunakan IOStream.h. Nah, ini contohnya. Input stdio itu menyertakan sintak-sintak yang terkandung dalam fungsi stdio. Contohnya apa? Fungsi utama main. Jadi void main itu memerlukan stdio. Seperti ini. Ya, contohnya void main. Menandakan fungsi main tidak bertipe. Void itu tidak bertipe. Jadi main itu adalah fungsi utama. Jadi syarat untuk membuat program menggunakan C++ gitu ya. Salah satunya adalah punya minimal satu fungsi. Kalau kita belum, kita tidak perlu di codingan kita yang misalnya menjumlahkan ABC, kan belum diperlukan suatu fungsi gitu. Nah, dikasihlah fungsi utama dari C++, berarti gunakan aja fungsi main. Berarti ini adalah ketentuannya lah, menggunakan fungsi main. Lalu yang baris ketiga itu ada kurung kurawal. Itu menandakan awal program. Jadi setelah include stdio h gitu, terus langsung void main fungsinya dan kurung kurawal terbuka itu menandakan awal program dan kurung kurawal tertutup menandakan akhir dari program. Ya, nanti ada isi dari program, contohnya ada clear screen ya, CLR, SCR itu ada clear screen. Ini adalah fungsi untuk membersihkan layar dari output program sebelumnya. Lalu ada sintaknya dapat digunakan apabila include kemudian dituliskan. Octastream itu menggunakan Kunio. Stdio itu untuk mengenali fungsi main. Lalu untuk cout, nah pakai tanda seperti ini ya. Nanti kalau cin itu pakai lebih dari. Kalau cout itu kurang dari itu 2 kali. Untuk cout merupakan sintak untuk menampilkan tulisan yang berada di dalam tanda kutip. Tuh. Nah, lalu gets. Kalau di Dev C++ kita nggak pakai gets. Ya, pakai return kayaknya. Ini kalau pakai turbo, pakai Borland, pakai gets. Baris kelima adalah kurung kurawal tertutup tanda berakhirnya. Oke. Ini fungsi-fungsinya ya. Ini itu untuk clear screen, get sama gets. IOStream atau input output untuk cout, cin sama nlan. Lalu stdio h yaitu untuk printf, scanf sama put. Ya, penggunaan ini. Terus io manip.h untuk set nanti ini untuk precision seperti apa. Ada banyak fungsi-fungsinya, tapi ini yang akan kita gunakan dulu. Kunio, IOStream, stdio gitu ya. Tapi yang paling banyak kita gunakan ya IOStream lah untuk sebagai inputan dan output. Oke, translator. Ini bisa lah ya. Oke, misalnya contohnya kalian sudah ini Dev C++-nya ya. Jadi kalian bisa buka Dev C++-nya gitu ya. Nanti kalian bisa praktekkan. Terlihat nggak? Di layar terlihat nggak Dev C++ saya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Terlihat, Oke. Bu. Jadi ini menggunakan Dev C++, ini untuk tadi merata-ratakan 3 angka. Tadi ya. Jadi di sini ada, jadi kalian file, new project dulu. New project, gitu ya. Kalau misalnya kalian, ini kan saya udah ada ya. Tapi kalian kalau masih kosongan, langsung file, new project, terus pilih nama projectnya apa. Misalnya apa, pelatihan kayak gitu kan, atau AP1 atau terserah nama projectnya apa. Lalu ke empty project. Pilih empty project. Nah, di sininya pakai C++, jangan lupa nih. Jangan pakai C project. Kita nggak pakai bahasa C.
kita pakai bahasa C++, pilih ini, gitu, terus oke. Terus oke, nanti akan tampil. Baru terus setelah itu, langsung, kalau itu langsung ke tampilan ini, yang kosong ya, kalau yang empty project. Terus kalau misalnya mau bikin lagi file, search file, langsung Ctrl N, new. Ctrl N itu new ya, yang baru. Nah di sini kita pakai IOStream aja, jadi kita pakai file header IOStream. Karena apa? Karena kita menggunakan cout. Ya, cout. Nah, di sini kalau untuk Dev C++ itu pasti harus menggunakan using namespace std gitu ya. Tapi kalau di Borland Turbo nggak perlu, jadi langsung fungsi main. Kecuali di Dev C++ menggunakan using namespace std. Ini harus pakai. Oke, seperti ini. Lalu ini ada fungsi main tadi ya. Jadi ada ini file header, yang IOStream ada fungsi main, dan kurung awal terbuka ini adalah awal dari program. Nah, kurung tertutup ini adalah akhir dari program. Nah, kita tentukan dulu, kita kan mau melakukan penjumlahan 3 bilangan. Ya, kita tentukan dulu variabelnya. Bagaimana cara menentukan variabel? Saya menamakan variabelnya A, B, C, D, dan E. Dan semuanya saya kasih tipe datanya integer atau bilangan bulat. Baik, kita lanjutkan. Jadi berikut adalah fungsi-fungsi, namanya tuh file header. Kalau misalnya di C++-nya ada file header, di sini ada conio.h, ya, jadi H-nya itu adalah extension untuk header. Ini digunakan untuk penggunaan clear screen, get, sama get. Ini adalah untuk mengenal clear screen, get, dan get, maka digunakan conio.h. Lalu ada iostream.h, jadi ini adalah untuk input-output. Apa saja? Ada cin sama cout dan nlen. Nlen itu adalah untuk pindah baris. Jadi n, l-nya itu adalah line, nline. Jadi dia tidak akan buat baris baru ke bawah gitu ya, perintah untuk buat pindah baris. Cout itu adalah untuk menampilkan di layar, dan cin adalah untuk menginputkan. Tapi untuk saat ini kita hanya akan menggunakan cout dan nlen. Jadi cukup menggunakan iostream.h. Lalu ada file header stdoh, yaitu untuk input-output standar, itu untuk penggunaan printf, scanf, dan put. Dan ada iomanip.h untuk set view, set precision, gitu. Nanti ini untuk main di string. Seperti ini ya, untuk clear, untuk membersihkan layar. Jadi ini sintak-sintak, salah satu sintak-sintak. Ada banyak sintak-sintaknya, jadi nanti kalian bisa mencari di modul khusus di Dev C++-nya apa saja sintak-sintak yang digunakan. Nah, di sini hanya beberapa saja. Ada clear screen untuk membersihkan layar, cout untuk fungsi keluaran, cin untuk input, printf untuk fungsi keluaran pada stdio, dan scanf fungsi masukan pada stdio. Baik, ini adalah contoh untuk tadi penjumlahan dan nilai rata-rata. Kalau kita ingin membuat program merata-ratakan 3 bilangan, yaitu ada nilai A, B, dan C. Ini contohnya saya berikan nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya 2. Gitu. Jadi yang pertama jangan lupa untuk memberikan file header-nya, yaitu include, di sini pakai hashtag ya, include iostream. Jadi ini kenapa kita pakai iostream? Karena kita akan menggunakan cout dan nlen. Cout dan nlen, jadi kita menggunakan iostream. Nah, di sini ada minimal menggunakan fungsi main. Di sini kita menggunakan integer, tipe data mainnya adalah integer. Lalu variabel kita pakai kurung awal buka sebagai penanda awal dari program.
dan kita tentukan variabelnya, terserah variabelnya. Di sini saya memberikan A, B, C, D, E, di mana A itu untuk menyimpan nilai 2, B juga untuk menyimpan nilai 2 untuk B, dan C juga untuk menyimpan nilai 2 untuk C. Dan D itu untuk menyimpan nilai hasil penjumlahan, dan E variabel untuk menyimpan nilai hasil dari rata-rata. Lalu di sini penggunaan cout yaitu untuk menampilkan hasil, untuk menampilkan di layar, nilai dari D hasil penjumlahannya, dan yang E itu untuk hasil rata-ratanya. Betul. Lalu kita compile, kita bisa tekan F9 atau bisa kita tools, ke execute, compile. Setelah kita compile, lalu kita langsung bisa run. Ya, ini hasilnya adalah 6. Ya, D itu penjumlahan 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Dan yang bawahnya, ya, karena kita menggunakan nlen, jadi dia akan turun ke bawah. Kalau kita nggak pakai nlen ya, nggak pakai nl, pakai n saja, dia tetap akan menyamping. Jadi hasilnya 62 gitu. Padahal 2 itu adalah nilai dari E. Jadi gunakanlah nl gitu ya, nl itu nanti akan turun ke bawah, hasilnya rata-rata itu adalah 2. Seperti itu. Ini hasilnya. Baik, jadi saya minta, ini untuk yang program 1, silakan di-save, silakan kalian praktekkan. Ini adalah contoh yang pertama, jadi ini praktek yang pertama adalah untuk menentukan rata-rata. Dan yang kedua tadi adalah untuk menghitung luas lingkaran. Ya, sama untuk file leader-nya adalah input EOStream ini, lalu pakai using namespace, ini khusus untuk Dev C++, kalau tidak menggunakan, ada yang menggunakan Boolean atau turbo tidak perlu. Ini fungsi main. Nah, di sini kita pakai double karena kita pakai pecahan ya. Jadi R itu adalah untuk jari-jari, saya kasih variabelnya itu R. V itu adalah untuk nilai tetapan 3,14 yaitu nilai V, dan variabel luas itu untuk menyimpan untuk proses mencari luas lingkaran. Nah, untuk jari-jarinya atau nilai R-nya saya kasih 5. Untuk nilai I-nya itu adalah ketetapan memang nilainya 3,14, dan untuk menghitung luas yaitu PR kuadrat. Nah, di sini kuadratnya R kali R. Ya, jadi P kali R kali R. Ini adalah luas untuk lingkaran. Lalu kita cout adalah untuk menampilkan hasilnya. Jadi cout garisnya ini kurang darinya 2 kali gitu ya, pakai nlen luas. Jadi untuk memanggil hasil atau nilai proses dari mencari luas lingkaran. Seperti biasa kita F9 gitu ya, kita F9 untuk compile. Setelah itu kita running F10 untuk melihat hasilnya. Di sini hasilnya adalah 78,5. 78,5 hasil luas lingkaran. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi ke materinya. Lalu ada istilah translator. Nah, translator itu ada 2, ada compiler dan interpreter. Apa bedanya gitu ya? Jadi di sini translator itu adalah suatu program di mana mengambil input sebuah program yang ditulis pada satu bahasa program, ya, sekarang kita menggunakan C++, ke bahasa lain atau the object on target language. Nah, jika source language adalah high level language, jika sumber bahasanya adalah bahasa yang tingkat tinggi, seperti COBOL, Pascal, Fortran, maka object language-nya adalah low level language atau mesin language, pakai bahasa mesin. Nah, translator seperti ini disebut compiler. Kenapa kita perlu translator? Karena dengan bahasa mesin adalah karena menggunakan bahasa mesin kan gitu ya. Jadi adalah bentuk bahasa terendah dari komputer. Komputer memahaminya hanya bahasa mesin. Nah, berhubungan langsung dengan bagian-bagian komputer seperti bits, register, dan sangat primitif gitu. Nah, untuk mempermudahnya supaya kita, sedangkan perintah-perintah bahasa pemrograman kayak input, lalu print, itu adalah perintah high level kan, menggunakan bahasa Inggris gitu. Supaya dikenal sama mesin yang dia hanya mengenal bahasa mesin atau bahasa assembler, maka kita perlu menggunakan translator.
Nah, jawaban ini akan membingungkan bagi programmer yang membuat program dengan bahasa mesin. Bahasa mesin adalah tidak lebih dari urutan 0 dan 1. Jadi kalau kita menggunakan bahasa mesin, itu adalah bahasa assembler ya. Jadi bahasa pemrograman assembler atau bahasa mesin, itu hanya terdiri urutan 0 dan 1. Jadi memang masih ada yang menggunakan bahasa mesin, biasanya sih untuk robotik gitu ya, untuk robotik masih menggunakan bahasa mesin. Nah, kita programmernya harus mengerti bahasa assembler. Itu hanya lebih dari urutan 0 dan 1. Biasanya ini untuk yang ekspor ya, dia sudah menggunakan bahasa assembler. Bisa dipelajari tapi bahasa assembler itu. Nah, instruksi dalam bahasa mesin bisa saja dibentuk menjadi mikrocode semacam prosedur dalam bahasa mesin. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak mengerti bahasa mesin? Ada berapa translator. Nah, assembler, yang satu translatornya adalah assembler. Source code adalah bahasa assembly. Object code adalah bahasa mesin. Jadi source code-nya bahasa assembly, object code-nya adalah bahasa mesin. Jadi dari data assembler, terus lalu di assembler, hasilnya adalah object code dalam bisa exe atau com. Ada assembler, ada compiler. Nah, yang compiler ini source code-nya adalah bahasa tingkat tinggi. Object code-nya adalah bahasa mesin atau bahasa assembly. Source code dan data diproses berbeda. Ini ilustrasinya. Jadi ada source code, compile menjadi object code, lalu dieksekusi, ya, masuk data, dieksekusi, dan akan ada hasil. Itu kalau compiler. Lalu ada interpreter. Interpreter tidak menghasilkan bentuk object code, jadi tidak ada object code-nya langsung, tetapi hasil translasinya hanya dalam bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada berbeda dengan compiler. Nah, ada source code, ada data, ditranslate menggunakan translator, dan akan menghasilkan hasil. Oke, translator berarti translator itu ada compiler dan interpreter ya. Di sini ada source program udah jadi, terus kita compile gitu ya. Tadi kita kan di-compile dulu F9, lalu dieksekusi atau di-run. Ada source program, kita compile, kalau ada error message-nya, compile. Jadi kita meng-compile itu untuk mencari struktur yang bahasa pemrograman kita tuh udah dikenal atau belum, atau salah atau kalau ada errornya, dia akan muncul error message. Jadi kalau ada error setelah kita compile, ada pesan errornya, dibaca aja pesan errornya. Jadi jangan, aduh salah nih, kita baca. Dia ngasih tahu kok. Ya, tipe datanya tidak terkenal. Oh, variable not found. Oh, variabelnya nggak ada nih. Masih dia error. Itu hasil dari compile, itu adalah error message. Kalau nggak ada error message, biasanya sukses. Itu compile, sukses. Lalu baru kita running. Kita run pakai F10 gitu ya, kalau di C++. Compiler versus interpreter. Compiler versus interpreter. Kalau compiler bisa menangkap berbagai kesalahan dalam satu program code sumber secara sekaligus, gitu ya. Bisa langsung lihat secara keseluruhan. Kalau interpreter cuma bisa menangkap beberapa kesalahan pada satu baris code sumber pada suatu saat. Biasanya program yang dihasilkan compiler lebih cepat dari waktu pelaksanaan program dengan interpreter. Nah, kalau compiler menghasilkan kode antara lain misal object code gitu ya, dan harus digabungkan atau di-link menjadi bentuk yang dapat dijalankan mesin atau komputer atau executable, dieksekusi atau di-run. Nah, kalau interpreter biasanya tidak menghasilkan kode antara, langsung hasil aja. Kalau kita kan menggunakan compiler ya, tadi yang C++ ini kita compile dulu yang F9, setelah itu kan dia akan menghasilkan objek programnya, nanti ada kok hasil objek code-nya itu ada gitu. Dia akan digabungkan saat kita mengeksekusi. Jadi kita running F10 gitu ya, dia akan eksekusi program hasil dari objek code dan nah, kalau hendak menjalankan program hasil kompilasi bisa dilakukan tanpa kode sumber. Kalau interpreter butuh kode sumbernya. Lalu kalau dengan compiler, maka pembuatan kode yang bisa dijalankan mesin dilakukan dalam dua tahap terpisah, yaitu parsing atau pembuatan kode objek dan linking, penggabungan kode objek dengan library. Itu kalau compiler. Kalau interpreter tidak ada proses terpisah. Lalu kalau compiler membutuhkan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library demi menghasilkan suatu kode yang bisa dijalankan oleh mesin.
tapi jika interpreter tidak membutuhkan linker. Nah, interpreter itu cocok untuk membuat atau menguji coba modul, atau subroutine, atau program-program kecil. Nah, kalau compiler agak repot karena untuk mengubah suatu modul kode objek kecil, maka harus dilakukan proses linking, yaitu penggabungan kembali semua objek dengan library yang diperlukan. Lalu, pada compiler bisa dilakukan optimasi atau peningkatan kualitas kode yang bisa dijalankan. Ada yang dioptimasi supaya lebih cepat, ada yang supaya lebih kecil, ada yang dioptimasi untuk sistem dengan banyak prosesor. Jadi kalau misalnya ini untuk periset gitu ya, yang memang tidak membuat aplikasi gitu. Misalnya ini anak teknik komputer gitu ya, teknik elektro, dia itu mengembangkan si bahasa pemrogramannya gitu ya. Kalau misalnya open source ya. Jadi misalnya kita optimasi nih, kayaknya kerjanya lambat, nah bisa dia mengoprek ke bahasa mesinnya. Nah kalau interpreter susah, tidak bisa dioptimasikan. Seperti itu. Nah di sini proses kompilasi dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, ada analisa dan sintesa. Nah untuk analisa itu adalah program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara line inter sama intermediate representation. Nah, kalau yang sintesa, membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Jadi kita nggak melihat sampai ke sini sih ya, tapi ini sekedar pengetahuan aja, karena kita membuatnya tuh membuat tools ya, membuat aplikasi itu software. Kalau ini adalah mengembangkan tools, biar tahu cara kerjanya seperti ini ya, gitu ya, bahasa pemrograman itu. Nah, ini kayak fase-fase proses sebuah kompilasi, seperti ini ya, prosesnya, penggunaan simbol, seperti ini. Lalu langkah pembuatan program. Nah, kalau kita kan pembuatan program, lebih ke langkah pembuatan program. Ada apa dulu? Ada masalah, masalahnya apa, lalu kita buat algoritmanya, lalu kita buat solusinya. Ya, input, proses, output. Tahap-tahap algoritma dan pemrograman. Mulai batasan masalahnya apa dulu, lalu kita mencari pengembangan modelnya apa, lalu kita merancang algoritma. Jika salah rancangannya, maka kita kembali lagi lihat batasan masalahnya. Kalau misalnya pengembangan modelnya juga dilihat lagi. Kalau rancangannya algoritmanya sudah oke, sudah benar, nah ini kan dilakukan pengujian tadi ya di rancangan algoritma itu. Kalau jika benar, maka kita lakukan pemrograman. Lalu setelah pemrogram jadi, kita lakukan pengujian dan kita analisis. Kalau hasil pengujian dan analisis salah, kita balik lagi, kita melihat lagi batasan masalahnya, lihat lagi pengembangan modelnya, gitu kan, balik lagi. Nah, setelah benar semua, pengujian analisisnya sudah benar, lalu kita dokumentasikan dan selesai. Algoritma yang baik itu seperti apa? Memiliki logika perhitungan, jadi ada metodenya. Dan metodenya tepat dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Jadi menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis sehingga tidak menimbulkan arti ganda. Lalu ditulis dengan format yang mudah dipahami sehingga mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi bikin algoritma pemrograman tuh nggak berbelit-belit katanya, gitu ya, singkat, padat, mudah dipahami. Sehingga yang bikin program, misalnya kalau kalian anak S1, sebetulnya kalau kerja di konsultan IT itu sebagai sistem analis. Jadi mendesain sistem, membuat flowchart, membuat pseudocode gitu. Nanti yang akan membuatnya biasanya yang anak D3, yaitu istilahnya adalah programmer. Nah, kalian harusnya jika lulus itu menjadi sistem analis, bukan jadi programmer. Tapi sistem analis tentu harus paham coding, walaupun nanti kerjanya tidak menjadi programmer, tapi yang mendesain sistem. Jadi logikanya seperti apa, algoritma seperti apa, terus metodenya seperti apa. Ada masalah ini, metodenya pakai apa ya? Kamu cari metode apa yang pas untuk mengatasi masalah ini. Jadi nyari solusinya. Nah, setelah didapat baru dikasihkan ke programmer. Nah, yang biasanya anak-anak dari 3 komputer seperti itu ya. Nah, jadi kalian harus skillnya itu adalah di
pemahaman algoritmanya. Gimana cara membuat algoritma, metode-metode apa gitu yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas dan selalu berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Ya, jangan looping terus gitu kan, tetap ada akhirnya. Oke, ini adalah untuk penyajian algoritmanya tadi ya, yang struktur bahasa dan pseudocode. Lalu bisa juga menggunakan flowchart. Gitu. Ini contoh algoritma. Jika kalian membuat algoritma, ini untuk mencari jumlah n bilangan bulat lebih dari 0. Jadi 1, 2, 3 sampai ke n. Bagaimana cara membuat struktur algoritmanya? Seperti ini. Set sum sama dengan 0. Ini contoh aja ya. And the counter K sama dengan 1. Repeat the following ini menggunakan yang bahasa Inggris. Hanya menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Kalau yang tadi contoh di atas adalah menggunakan bahasa Indonesia. Sama aja tergantung. Kalau misalnya kalian terjadi sebenarnya kalau yang ini set sum kayak gini pakai bahasa Inggris mungkin lebih mudah kalau yang buat modding. Karena bahasa pemrograman semuanya perintahnya pakai bahasa Inggris kan, ya. Tapi kalau misalnya tergantung konsultan IT-nya atau tergantung klien kita, kalau misalnya mau dokumentasinya dalam bahasa Inggris karena memang ada orang ekspatriat, ada orang luar gitu ya. Biasanya minta dokumentasinya dalam bahasa Inggrisnya. Kalian juga membuat algoritma atau struktur algoritmanya menggunakan bahasa Inggris yang terstruktur, gitu ya. Oke, apa sih pemrograman gitu? Algoritma sudah, kita kan belajar algoritma dan pemrograman. Algoritma sudah. Nah, sekarang pemrograman. Seperti apa sih pemrograman itu? Jadi seperti suatu bahasa manusia, yaitu sebuah bahasa pemrograman menyediakan suatu cara untuk mengungkapkan suatu konsep. Lalu pengembangan program mencakup pembuatan model-model keadaan sebenarnya dalam dunia nyata dan membuat program komputer berdasarkan model ini. Jadi menyesuaikan, kita membuat program komputer itu menyesuaikan dengan keadaan real. Nah, program komputer menjelaskan metode untuk mengimplementasikan suatu model. Bahasa pemrograman juga mempunyai sintak atau perintah. Ya, sintak-sintak itu adalah perintah-perintah, rumus-rumus lah, rumus-rumus, dan grammar, ada tata bahasanya juga seperti bahasa manusia. Pengetahuan tentang grammar suatu bahasa pemrograman tidaklah cukup untuk membuat program yang baik. Jadi kita juga harus memahami sintaknya, tidak hanya kita hafal grammarnya. Kita tahu input ini untuk ini, scanf untuk ini, tidak cukup hanya untuk itu saja, tetap saja sintaknya kita harus tahu. Nah, sintak itu biasanya sudah menjadi sudah ditentukan di ketentuan sintak. Contohnya ya, sintak untuk memberikan nilai variabel gitu. Nama variabel, terus memberikan operator assignment yaitu sama dengan, lalu berikan nilainya gitu ya, atau value-nya pakai titik koma. Itu adalah ketentuan, itu namanya sintak. Jadi kalau kurang nggak pakai titik koma, salah gitu. Dan itu bisa ada ketentuannya dan memang bisa dihafalkan gitu ya, bisa dipelajari. Oh, cara penulisannya seperti ini. Jadi cara penulisan itu sintak ya. Oke, jadi di sini diilustrasikan dalam gambar. Jadi ada masalah, ya, ada masalah. Biasanya disesuaikan dengan realnya. Lalu kita membuat model. Lalu model ini kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman oleh programmer. Lalu diimplementasikan dalam komputer. Gitu. Nah, seperti suatu bahasa manusia, bahasa pemrograman menyediakan suatu cara untuk mengungkapkan suatu konsep. Lalu pengetahuan tentang teknik perancangan program lebih penting daripada pengertian tentang detail dari bahasa pemrograman. Dalam belajar bahasa C, tidak hanya belajar sintaks baru yang akan digunakan, tetapi belajar cara yang lebih baik dalam mengembangkan sistem. Oke. Lalu kita mengukur kualitas program yang kita buat gitu misalnya. Kualitasnya seperti apa, itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, sebuah program itu harus dapat mengerjakan tugasnya dengan benar.
ya sudah pasti harus benar tuh. Dapat melakukan tugasnya secara cepat, sudah benar, terus cepat juga. Tidak menggunakan banyak sumber daya, misalnya tidak memakan memori, berarti kan perintahnya nggak banyak. Perintahnya cuma misalnya satu baris, ada misalnya dengan mengerjakan suatu perintah, salah satu perintah misalnya, itu tiap-tiap orang kan algoritmanya atau logikanya beda-beda. Kalau programmer dengan outputnya sama gitu, tapi dia menggunakan 5 baris kode gitu kan. Tapi kalau yang programmer yang satunya lagi dengan satu baris, dia bisa menghasilkan output yang sama. Berarti kan dia bisa menghemat memori, bisa menghemat disk capacity. Itu lebih, dua-duanya betul, hanya saja lebih efisien yang mana sih gitu. Itu akan diukur juga. Lalu program mudah dibaca dan dimengerti. Lalu proses pembuatan program selesai tepat waktu. Ada kesalahan tidak mempengaruhi bagian program, jadi ada error. Tapi errornya itu tidak berpengaruh banyak ke beberapa bagian program, misalnya. Terus maintenance-nya mudah. Lalu sebuah program harus independen dan tidak bergantung pada program lain. Dan mempunyai dokumentasi yang baik. Ini adalah kualitas program yang baik. Ini ciri-cirinya seperti ini. Penanganan teks program dalam komputer. Nah, teks editor, kita menggunakan apa? Notepad, editor gitu ya. Terus ada program teks, .c, ini menggunakan bahasa C ya. Kita lalu dirubah menjadi object file. Nanti kamu bisa lihat kalau kamu sudah create project, mengcompile, dia akan menghasilkan apa. Jadi bisa dilihat nanti selain .c sih, ya, .c++ gitu ya. Ada file apa lagi? Nanti ada file objek kah? Dan ada .exe kah? Gitu ya. Nah, kita IDE-nya di sini pakai .c++. Lalu di compile ya, ini di compile nanti menghasilkan objek file. Jadi kita menggunakan file untuk editornya itu IDE-nya .c++. Kan kita buat codingan kan, .c++, .cpp. Kalau .c untuk bahasa C, kalau kita C++ .cpp extensionnya. Lalu kita compile akan menghasilkan file objek. Nanti akan membentuk file .obj. Lalu kita linker atau misalnya dieksekusi ya, di run, dia akan menghasilkan program .exe. Jadi nanti dilihat hasil dari proyeknya. Jadi tugas untuk pertemuan yang kedua ini, kalian tadi praktekkan ini, jadi hasil men-screenshot hasil praktek yang rata-rata ini dan yang ini, menghitung luas lingkaran dua ini. Jadi ini kalian di screenshot, jadi ini di screenshot ya, di sini bisa pakai snapping tool, bisa ya pakai snipping tool, kayak snipping tool gitu kan. Ini lihat ininya, misalnya di sini kan, ini aja biar nggak. Terus kalian di Word, pasti di Word ya, kalian di Word itu, terus dicopas, dikecilkan, yang ini masih bisa kebaca lah sama saya kan. Lalu outputnya kan sudah di running kan. Ini kita jalankan, C++ kita jalankan, di compile F9, lalu di F10, ini hasilnya juga kita snipping tool, ya di sini seperti ini, misalnya kecil aja lah, yang penting kelihatan. Terus di Word juga, enter, oke. Nah, di bawahnya kasih penjelasan. Misalnya ini adalah program menghitung nilai rata-rata dari 3 nilai inputan. Oke. Bagaimana? Di sini kamu jelaskan. Ini yang dari baris pertama. Atau kenapa hasilnya bisa 6 dan 2. Gunakan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Ya. Pertama apa dulu? Misalnya, untuk menghitung rata-rata, kita memerlukan variabel inputan. Di sini variabel inputannya ada 3.
misalnya diberikan pada nama variabelnya A, B, silakan menggunakan bahasa kalian sendiri. Itu nanti penilaian saya di situ. Oh, hasilnya kan udah ada, tinggal kalian memahaminya. Paham nggak sih kenapa hasilnya 6 sama 2? Ya, seperti ini. Jadi ada dua, nanti yang satu untuk mencari lingkaran juga, luas lingkaran, itu di sini juga, di sini penjelasan. Jadi ada penjelasan lah. Penjelasan gitu. Penjelasan program menghitung ini. Silakan kalian berikan penjelasan ya. Efektif dan efisien dan mudah dipahami oleh saya dan di-upload di Google Classroom. Nanti saya akan berikan assignment dibuka gitu ya. Tugas 1 silakan upload di sana. Nanti saya akan berikan waktunya paling 3 hari ya. 3 hari lah deadline-nya. Silakan kalian upload di situ. Ya, nanti dilihat deadline sampai kapan tuh. 3 hari lah. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini. Terima kasih, silakan dipelajari ya. Ini sampai ketemu lagi minggu depan. Di modul yang kedua sudah saya berikan modulnya di Google Classroom. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.